Kali ini kita akan membahas mengenai psikologi pendidikan, salah satu cabang psikologi yang meneliti topik-topik yang berkaitan dengan bagaimana proses belajar manusia, khususnya anak-anak dan remaja, baik secara individual maupun berkelompok. Bidang ini juga mengeksplorasi proses belajar sepanjang hayat pada individu yang sudah lebih dewasa hingga lansia. Apa saja yang bisa dikerjakan oleh para psikolog pendidikan? Mari lanjutkan videonya. Psikologi pendidikan adalah studi tentang bagaimana orang belajar, termasuk metode pengajaran, proses pengajaran, dan perbedaan individu dalam pembelajaran. Cabang psikologi yang satu ini mengeksplorasi pengaruh kognitif, perilaku, emosional, dan sosial pada proses pembelajaran. Termasuk di dalamnya juga topik-topik tentang intelijensi, memori, dan motivasi. Banyak yang menganggap filsuf Johann Herbart sebagai bapak psikologi pendidikan. Herbart percaya bahwa minat seorang siswa pada suatu topik memiliki pengaruh yang luar biasa pada hasil pembelajaran. Dia meyakini bahwa guru harus mempertimbangkan minat belajar siswa ketika memutuskan jenis instruksi belajar mana yang paling tepat. Psikologi pendidikan juga telah dipengaruhi oleh sejumlah filsuf, psikolog, dan pendidik. Beberapa pemikir yang memiliki pengaruh signifikan termasuk William James, Alfred Binet, John Dewey, Jean Piaget, dan Benjamin Bloom. Psikologi pendidikan penting karena bertujuan untuk meningkatkan kapasitas belajar. Ini bermanfaat bagi sekolah dan organisasi lainnya karena membantu para guru dan trainer memahami cara terbaik untuk merencanakan pengajaran mereka yang bisa meningkatkan informasi yang disimpan oleh siswa mereka. Sementara itu, psikologi pendidikan juga bisa membantu karyawan kantor untuk belajar sebanyak mungkin dalam rangka meningkatkan efisiensi kerja mereka. Para psikolog pendidikan menggunakan temuan dan analisis mereka tentang bagaimana orang belajar untuk mengembangkan strategi pengajaran dan membantu siswa berhasil di sekolah. Mereka mengupayakan peningkatan mutu lingkungan pendidikan yang terkait dengan metode pengajaran, metode pengujian, dan manajemen kelas. Selain pengelolaan setting pendidikan anak-anak, psikolog pendidikan juga dapat mengeksplorasi kehidupan rumah, kehidupan sosial, dan proses perkembangan anak. Beberapa topik yang dibahas dalam psikologi pendidikan. Teknologi pendidikan. Bagaimana tipe-tipe teknologi tertentu bisa membantu siswa untuk belajar. Perancangan pengajaran membahas bagaimana guru atau trainer merancang materi belajar yang efektif. Pendidikan khusus untuk menolong siswa yang membutuhkan instruksi ajar yang spesial. Pengembangan kurikulum menciptakan bahan ajar yang akan memaksimalkan proses pembelajaran. Pembelajaran organisasi ini terkait dengan studi bagaimana orang belajar di dalam setting organisasi, khususnya di tempat kerja. Serta pelajar berbakat. Di dalam hal ini, psikolog pendidikan akan menolong siswa yang diidentifikasi sebagai pelajar berbakat. Apa saja pendekatan dalam psikologi pendidikan? Pertama, pendekatan behavioral, alias pendekatan perilaku. Dalam pendekatan perilaku, psikolog pendidikan menganalisis bagaimana seseorang berperilaku dengan cara tertentu. Pendekatan ini tentunya membantu sekolah untuk memutuskan penggunaan penguatan positif dan negatif untuk mendorong atau mencegah perilaku siswa. Kedua, pendekatan perkembangan. Psikolog pendidikan menggunakan pendekatan ini untuk memberikan siswa kesempatan belajar terbaik dengan memahami pandangan dunia anak-anak. Kemampuan anak untuk mengekspresikan apa yang mereka pikirkan dan rasakan, serta hubungan mereka dengan orang dewasa adalah bagian dari pertimbangan
dengan pendekatan perkembangan. Dengan cara ini, sekolah dapat membuat silabus sekolah yang cocok dengan keterampilan dan pengetahuan yang paling pas untuk setiap kelompok usia. Ketiga, pendekatan kognitif. Pendekatan ini mempelajari bagaimana keyakinan alias belief, emosi, motivasi, dan pengalaman berperan dalam cara belajar seseorang. Pendekatan ini menggunakan pemahaman tentang bagaimana orang mengingat dan memproses informasi dan mendukung gagasan bahwa siswa belajar apa yang mereka ingin pelajari dan motivasi mereka. Dengan bantuan pendekatan ini, klien akan dapat membuat keputusan tentang bagaimana menyeimbangkan pembelajaran teoretis dengan kegiatan yang mendorong pemrosesan mental. Keempat, pendekatan eksperiensial alias pendekatan yang berfokus pada pembelajaran dan pengalaman. Pendekatan ini membantu orang mempelajari konsep-konsep baru dengan mengumpulkan memori tentang hal-hal yang sudah mereka ketahui, yang membuat informasi lebih mudah dipahami. Pendekatan ini membantu siswa menggunakan pengalaman sebelumnya dan mengaktifkannya atau menemukan cara yang efektif untuk mempraktekkan keterampilan tertentu. Sekarang kita akan mendalami bidang apa saja yang dapat dikerjakan oleh psikolog pendidikan. Ada 4 pekerjaan utama yang biasanya dilakukan oleh psikolog pendidikan. Pertama, melakukan penelitian pendidikan. Untuk menambah dan memperkuat informasi yang sudah tersedia, para psikolog pendidikan mempelajari aktivitas belajar dan topik-topik terkaitnya. Misalnya, mereka mungkin meneliti tentang disleksia, ADHD, atau pelajar berbakat. Mereka juga akan menggunakan penelitian ini untuk mengembangkan metode pembelajaran dan taktik mengajar baru yang bisa dipraktikkan di sekolah-sekolah. Kedua, menyelenggarakan evaluasi pendidikan. Para psikolog pendidikan akan menganalisis metode pengajaran para guru di sekolah dan menguji pemahaman siswa mereka tentang materi belajar. Dari hasil evaluasi tersebut, psikolog pendidikan akan memaparkan area mana yang membutuhkan perbaikan. Temuan ini tentunya akan membantu para guru dan administrator untuk menerapkan perubahan yang diperlukan. Ketiga, merancang desain pembelajaran. Psikolog pendidikan juga mengembangkan metode pengajaran dan pengujian baru, termasuk buku teks, rencana pembelajaran, metode ujian, dan lain-lain. Mereka merancang perangkat belajar mengajar sesuai dengan kemampuan belajar dan proses berpikir siswa. Misalnya, mereka mungkin akan membuat jenis tes baru yang lebih cocok untuk anak-anak dengan kesulitan belajar tertentu. Mereka juga dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi baru seperti game elektronik dapat meningkatkan pengalaman belajar. Keempat, mengadakan sesi konsultasi. Para psikolog pendidikan juga membantu siswa yang mengalami masalah perilaku, emosi, atau yang terkait pembelajaran dalam sesi konsultasi individual. Berdasarkan pengamatan mereka dapat merencanakan bantuan untuk meningkatkan keberhasilan siswa secara akademis. Siapa saja yang akan menjadi klien psikolog pendidikan? Psikolog pendidikan biasanya bekerja dengan pendidik, administrator, dan siswa di sekolah di semua tingkatan, termasuk institusi prasekolah dan pendidikan tinggi. Psikologi pendidikan juga telah berkembang di luar sekolah untuk membantu orang dewasa dalam setting pendidikan, termasuk bekerja di perusahaan riset pemerintah atau swasta, atau menjadi konsultan di kantor atau organisasi, karena mereka dapat membantu dalam membuat keputusan tentang pembelajaran silabus untuk sekolah di seluruh negeri, atau menciptakan materi pelatihan yang tepat untuk para karyawan. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga.
Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.